Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, al-mukarramin yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Ibu semua, para alim ulama, cerdik pandai, mohon tengganai, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus, Bapak Ibu semua, jamaah Majelis Duha Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah kita semua bisa hadir, bermuajahah, bertatap muka untuk bersilaturahmi dalam kerangka thalabul ilmi dalam suasana penuh bahagia ceria di Masjid Da'watul Islamiyah ini. Saya kira tadi Pak, masjidnya itu yang di sana orang kayu hitam itu. Iya, saya ingat orang kayu hitamnya saja kan. Itu Masjid At-Taqwa itu ya. Kok sepi? Ah, berarti yang sini ada. Dulu saya sering juga ke sini, jadi ingat. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dalam rutinitas kajian di majelis duha ini sudah mendapatkan taufik, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Begitu juga hadirin hadirat rahimakumullah. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kita keharibaan baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya dengan suatu harapan yang besar, kita yang hadir di sini, yang membaca sholawat, paling tidak dalam hati tadi Pak ya. Kalau di mulut kayaknya kurang rame tadi kan. Tapi kalau saya yakin di dalam hati, Bapak Ibu baca semua. Mudah-mudahan kita yang bersolawat, baik secara jahar ataupun secara sir, tidak bersuara, kita akan mendapatkan bagian percikan-percikan syafaat pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua hadir pada pagi yang mulia dan cerah ini. Mudah-mudahan rutinitas kita ini bagian daripada yang dicatat dari sekian banyak amal kita. Mudah-mudahan kesalahan kita melalui majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan derajat kita melalui taklim kita, thalabul ilmi kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena kata Nabi Bu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu
Bala ya Rasulullah. Qala kathratul khuta ilal. Kata Nabi, wahai sahabatku semua, kamu mau tidak saya kasih tahu? Saya kasih kabar, saya kasih satu rahasia di mana Allah akan menghapus, ya, melebur daripada kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Yang pertama, kalau ingin kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kathratul khuta ilal masjid. Banyak-banyak ke masjid. Maksudnya apa? Melangkah ke masjid. Ada kegiatan apapun yang dilaksanakan di masjid, kita berusaha semaksimal mungkin. Majelis duha ini kan kegiatannya dari masjid ke masjid. Itu Bapak Ibu. Kita setiap ahad dari masjid ke masjid. Sudah subuh berjamaah, lalu dilanjut kajian duha dari masjid ke masjid. Saya kira berdasarkan hadis itu, fa insyaallah doa dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Diangkat derajat kita oleh Allah. Amin Allahumma. Bu, boleh saya bertanya nih, Bu? Boleh, Bu? Sudah ngunyahnya? Ngopinya? Oh, sudah. Aduh, enaknya Pak Mustomi, semangat ya kalau kita. Sudah ngopi, sudah. Kue sudah habis. Kalau masih ada ingin nambah kue, ya hubungin panitia. Tidak apa-apa ngaji sambil ngunyah, tidak apa-apa. Sambil minum tidak apa-apa. Memang nasib yang memberikan tausiah itu begitu. Iya, nasibnya begitu. Tidak mungkin kalau Ustaz Mustomi itu ceramah banyak minum, banyak ngunyahnya, ditengok udah elok kan. Ah itu. Jadi memang itulah termasuk keutamaan jamaah mustamiin itu. Ya seperti itu, ya dapat ilmu, kenyangnya duluan. Ah, Bapak Ibu. Jadi ibu merasa tenang tidak ikut majelis duha. Tentram tidak apa. Bahagia tidak apa. Nikmat tidak, Bu. Ionian. Kalau ibu mengatakan ketika hadir di majelis duha, hati itu tenang, tentram, apalagi bahagia, hilang persoalan rumah tangga, Pak. Bu, kalau di rumah banyak persoalan antara suami istri dengan anak, Bapak Ibu hadir di majelis duha itu tidak terpikir ada kenyamanan ketika berhenti ada sesuatu yang hilang. Saya kasih tahu, Bu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari atau As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya itu disebutkan, apabila ada orang yang merasakan seperti itu, maka kita beruntung. Kenapa? Kata beliau, faman wajada samrata amalihi ajil fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilah. Tahu artinya, Bu? Faman wajada samrata amalihi, orang yang bisa menemukan, mendapatkan, merasakan buah dari amalnya, manis rasa dari amal ibadah yang sudah dia lakukan, itu merupakan indikator, tanda-tanda kalau amal yang sudah kita lakukan itu qabul di akhirat.
Jadi kalau Bapak Ibu sekian lama majelis duha, tenang, tentram, nyaman, bahagia, itu tandanya dalilun alal apa? Dalilun ala apa namanya? Qabul ajilan. Tanda kalau amal itu diterima di akhirat. Di dunia sekarang ini saja kita merasa manisnya, merasakan lezatnya, nikmatnya, apalagi nanti di akhir. Jadi itu buahnya, ketenangan, ketentraman, kenyamanan dari amal yang Bapak Ibu lakukan, itu tanda-tanda diterima. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah istiqomah, sudah rutin melakukan kegiatan itu seperti majelis duha ini Bapak Ibu semua, jangan sampai berhenti. Nah, jangan sampai putus. Kalau putus nanti akan sulit meningkatkannya kembali. Itu ya Bapak Ibu ya. Rajin, harus istiqomah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di tolabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu taklim-taklim seperti ini memang harus disemarakkan, harus selalu disiarkan dimanapun, kapanpun, tempatnya. Jadi kalau orang yang sering melakukan taklim, dia mendapatkan manisnya imannya tadi dari amalnya, kan kebalikannya. Kebalikannya ada orang yang tidak bisa merasakan itu. Betul. Kalau orang beramal dia merasakan manisnya dari amal yang dia lakukan. Ada juga orang yang tidak merasa. Nah ini kira-kira bagaimana? Orang sudah majelis duha, kita sudah ikut MDN ini, sudah berpuluh tahun, berapa Pak Direktur? Berapa tahun sudah majelis duha ini? 12 tahun. Sudah 12 tahun rutin, tapi hatinya masih gelisah saja, masih suntuk saja. Pokoknya tidak menentu, hanya harus dikoreksi Bapak. Berarti ada yang salah di situ. Itu sebagai introspeksi kita, bagaimana amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, baik. Tidak menutup kemungkinan ketika seseorang itu tidak bisa merasakan lezatnya dalam ibadah, dalam beramal, karena tidak bisa ghadul basar. Apa itu? Ghadul basar, menahan pandangan mata. Nah ini, menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan, menahan pandangan dari sesuatu yang dapat merusak hati kita, melalaikan hati kita dari zikir pada Allah Subhanahu. Nah ini, jadi kalau ada sesuatu dari rutinitas amal kita belum bisa merasakan itu, mungkin itu yang penyebab. Apalagi bagi kita laki-laki, baik yang kecil ataupun yang besar, berkaitan dengan lawan jenis ini sulit sekali Bapak Ibu. Baik yang tua atau yang muda, kalau sudah berkaitan dengan syahwat mata itu sulit. Padahal inilah yang bisa merusak. Apalagi ini jamaahnya kelihatan. Ini perlu introspeksi nih. Mungkin sambil ngaji, lirik-lirik. Kata Imam Al-Ghazali, an-nazratu sahmun masmumun min siham iblis. Faman tarakaha khaufan min Allah, adallahu iman yajid halawatahu fi qalbihi.
Nah, itu motif hadis Nabi begitu di riwayat Al-Hakim ini. Jadi pandangan kita melihat sesuatu itu kata Nabi merupakan panah beracun. Panah beracun dari beberapa panah beracunnya iblis. Ketika seseorang mampu menahan kekuatannya itu, maka Allah akan memberikan di dalam hatinya itu manisnya iman. Nah, ini yang perlu diintrospeksi mungkin Bapak Ibu. Baik kita di dunia maya ataupun di dunia nyata. Kalau di dunia maya dengan kecanggihan teknologi, di internet, HP, dengan portal digitalnya, Facebook, IG, TikTok, dan seterusnya itu banyak pemandangan-pemandangan yang bisa merusak mata. Kita niatnya bagus, yang timbul, yang keluar sesuatu yang menggoda kita. Nah ini, itu yang di dunia maya. Gitu enggak Pak? Lain yang dicari, lain yang keluar. Terkadang kita menikmati itu. Itu di dunia maya. Di dunia nyata, belum lagi tuh Pak. Kita lihat lawan jenis kita. Apalagi kalau kita pagi-pagi ke air meliuk itu Bapak Ibu ya. Apa kegiatan Pak kalau pagi di air meliuk itu? Mantap kan Pak? Jadi bagi ibu-ibu yang berkegiatan seperti itu, silakan tapi jangan sampai, nah itu tadi, menggoda lawan jenis. Jadi kata ibu-ibu, siapa juru? Tengok tengok. Nah kegiatan pandangan seperti inilah yang bisa membuat kita tidak bisa merasakan kenikmatan, lezatnya, manisnya iman. Jadi kalau kita bisa mengendalikan, Rasulullah menjanjikan sebagaimana yang dikatakan tadi, Allah memberikan manisnya iman. Jadi kalau selama ini sholat kita, apalagi ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu, sholat sudah, apa sudah, semuanya sudah, tapi belum pernah menikmati, belum pernah merasakan manisnya, yaitu kalau berdasarkan hadis Nabi tadi, tidak menutup kemungkinan pandangan matanya belum bisa dikendalikan. Waliyadzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di sini merupakan kenikmatan besar. Dengan ilmu, dengan mencari ilmu di rutinitas kajian ini, kita menjadi tahu dari tidak tahu menjadi tahu. Kenapa banyak orang yang disibukkan dengan urusan dunia sehingga lalai, habiskan umur, menghabiskan waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Habis umur kita, habis waktu kita. Nah, terkadang baru sadar kalau kulit ini sudah kendor. Itu namanya, kalau kulit sudah kendor, giginya sudah mulai tanggal, habis sama sekali, warna rambutnya sudah berubah, alhamdulillah baru sadar. Itu berkat apa? Terkadang hidayah melalui majelis-majelis ilmu. Kalau kita tidak mengikuti majelis-majelis ilmu ini Bapak Ibu, kecil kemungkinan akan mendapatkan hidayah. Ilmu itu yang akan kecil. Itu pun masih alhamdulillah. Yang lebih tragisnya, yang lebih ironisnya itu Bapak Ibu, ketika ada orang sudah diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tanda-tanda tubuh sudah mulai retak, kulit sudah mengetok, gigi sudah mulai habis, rambut sudah mulai putih, banyak penyakit yang menghinggapi di tubuhnya, sedikit-sedikit sakit dan seterusnya, tidak sadar juga. Itu naudzubillah min. Mudah-mudahan Bapak Ibu
Kita itu semua diberikan afiat. Diberikan apa, Bu? Kata Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-afiyatu ala asyrati awjuhin. Kata Nabi begitu, Bu. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Fa ammal lati fid dunya al-ilmu wal ibadatu wal rizqu minal halal was-sabru bir rahmah was-sabru ala syiddah wasyukru ala ni'mah. Wa amma allati fil akhirah fa innahu ya'tihi malakul maut bir rahmati wal lutfi wa la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri wa yakunu aminan fil baza'il akbar wa tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu wa yamurru 'ala sirati kal furqil lami' wa yadkhulul jannata bis salamah. Kata Nabi, afiat itu ada 10 macam. Bentuknya itu ada 10. 10 afiat yang dianugerahkan, yang diberikan, yang difasilitasi Allah untuk kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 5 diberikan sekarang di dunia. 5-nya nanti di akhirat. Begitu, 5 di dunia, 5 nanti di akhirat. Sekarang kita ketahui, mungkin pada kesempatan ini hanya 5 yang di dunia. Dari 5 di dunia itu, mungkin juga karena waktu terbatas cuma 3 saja. Disambung nilai kesem. Tapi yang jelas secara umum ini, satu afiat yang diberikan itu adalah ilmu. Yang kedua, rezeki. Ibadah. Yang ketiga, rezeki. Yang keempat, sabar ketika menghadapi ujian cobaan. Yang kelima, bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, ini 5 yang diberikan dia. Menarik untuk kita kaji pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu ilmu. Kenapa Rasulullah itu mengatakan ilmu yang pertama kali? Tapi sebelum sampai ke ilmu, kita lihat definisi afiat itu. Kita kan sering, Pak, selama ini. Semoga kita sehat gitu kan? Semoga kita sehat walafiat. Jadi apa itu afiat itu? Afiat itu artinya keselamatan. Apalagi artinya kebaikan. Apalagi artinya penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama-ulama tasawuf mendisikan daripada afiat itu adalah hifdzullah laka fi dinik wa dunyaka wa akhiratik. Itu kata ulama-ulama tasawuf ketika mendefinisikan tentang tentang afiat. Penjagaan Allah padamu di dalam agama, duniamu dan akhirat. 3 ini, Bapak Ibu. Jadi diberi keselamatan, penjagaan oleh Allah, agama kita, dunia kita, akhirat. Itu afiat, keselamatan yang universal, lahir batin. Nabi mengatakan yang pertama afiat itu adalah ilmu. Jadi saya teringat apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu, Bapak Ibu. Ketika seorang hamba, seorang salik, melalui ibadah-ibadah yang dilakukannya, ingin wusul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa sederhananya beginilah. Ketika orang ibadah, lalu bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdasarkan kajian-kajian Imam Al-Ghazali setelah melalui kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab-kitab lainnya, beliau merumuskan di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada 7 tahapan. Baik. Kalau 7 tahapan ini dilewati, baru bisa
sampai seperti sampainya orang-orang yang bertemu dengan Allah. Sebagaimana disirahkan dalam sebuah kisah itu, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah Subhanahu. Jadi selama ini orang beribadah, tapi belum sampai merasakan ma'rifat kepada Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan yang pertama tahapan yang harus dilalui adalah aqobatul ilmi wal ma'rifah. Tahapan ilmu, Bapak Ibu. Jadi saya mikir-mikir, berarti apa yang dikaji oleh Imam Al-Ghazali ini sesuai merujuk dengan hadis. Ilmu itu sesuatu yang penting. Yang kedua baru ibadah. Antara ilmu dan ibadah ini adalah saling berkaitan. Tapi masih lama tidak dibuat? Masih kan? Setelah tanda-tanda bersihnya sampah, kira-kira selesai. Belum ya? Oh, biar nyaman ya, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Kenapa ilmu itu penting? Dalam hadis ditaruh di nomor 1 ketika ingin mendapatkan afiat di dunia. Karena sukses dunia baru sukses akhirat. Nah, kita ini bersyukur Bapak Ibu. Hadir dalam komunitas thalabul ilmi, majelis duha ini. Itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Yang jarang diketahui oleh orang. Imam Al-Ghazali itu melibatkan sama ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Kata hadis Nabi, beliau mengatakan, inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala idna rajulin min ummati. Itu kata Nabi. Keutamaan, kelebihan orang yang alim, orang yang mengerti, Bapak Ibu, alim, mengerti setelah dia belajar, itu kata Nabi seperti keunggulanku, seperti keutamaanku antara aku dan umatku yang paling terendah. Jadi ketika Bapak Ibu semua menjadi orang alim, maksudnya orang alim itu bukan seperti dalam benak kita yang terlalu berlebih, tidak. Mengerti terhadap sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, Bapak Ibu. Jadi itulah keutamaan orang yang alim, orang yang mengerti terhadap sesuatu terutama dalam hal ibadah. Yang kedua kata Nabi, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Ini berbicara tentang keutamaan, lagi-lagi hasil daripada belajar. Nengok orang yang alim, memandang orang yang pintar, itu lebih disukai oleh Nabi daripada seseorang yang puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Nah, kalau kita mandang orang yang alim, Bapak Ibu semua, yang menurut kita alim, paham, mengerti terhadap ilmu, itu akan dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasul mengatakan tentang kemuliaan orang yang alim, orang yang mengerti setelah dia mengikuti thalabul ilmi. Kata Rasul, ala azulukum al asrati ahlul jannah. Kalau tidak perlu saya kasih tahu tentang penduduk yang paling mulia di surga. Siapa sih penduduk yang paling mulia di surga itu, kata Nabi? Kata Nabi, qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Kata Nabi, hum ulama ummati. Mereka adalah ulama-ulama daripada umat. Nah, jadi pada titik ini Bapak Ibu, kalau kita melihat hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu penting, sangat berharga, sangat mulia.
Dia lebih berharga, lebih mulia daripada ibadah. Tetapi Bapak Ibu semua, sudah menjadi keharusan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus didasari dengan ilmu. Hal itu. Karena apa? Posisi ilmu dan ibadah itu ibaratkan satu batang pohon, Pak. Ilmu itu seperti batang pohon, utamanya buahnya itu adalah ibadah. Jadi keutamaan ada pada pohon, tetapi kemanfaatan ada pada buah. Kalau pohonnya tidak kokoh, pohonnya tidak subur, banyak penyakitnya, banyak kekurangan, tentu buahnya bagus tidak, Bu? Tidak bagus. Makanya kata Nabi, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu yang jadi pimpinannya, yang jadi pemimpinnya, amal-amal ibadah itu yang akan mengikuti. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa ilmu itu harus duluan daripada ibadah? Agar ibadah itu selamat, agar ibadah itu berhasil. Kalau ada orang beribadah tanpa ilmu, Bapak Ibu semua, itu tidak menutup ruang-ruang kesesatan, ruang-ruang kesalahan. Misalkan begini, ketika orang beribadah, tidak tahu siapa yang disembah, bagaimana mau menyembah? Kan begitu. Nanti di dalam tataran aplikatifnya, implementasi di lapangan terhadap syariah, terkadang tidak mengerti. Dia katanya punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa taala, tapi menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dikenal dengan ilmu tauhid. Mana yang sifat wajib, mana yang sifat mustahil. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud mukhalafatul qiyamul ilmu bersarkalah aliman sami'an mutakallim. Sekali lagi kan sudah hafal. Wujud ilmu yang wajib. Saya yakin sudah dipelajari ketika kajian kaum. Nanti ada yang mustahilnya, wujud, ada dan seterusnya. Ada lawannya berarti tidak. Nah, ini yang harus kita pahami agar kita selamat dari ibadah yang sudah dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa ilmu itu harus didahulukan dari ibadah? Kenapa ilmu yang bermanfaat itu dia akan menumbuhkan, akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ilmunya benar, pahamannya, dia tumbuh di dalam dirinya. Dia takut kepada Allah dan lahirnya akan timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada Allah Subhanahu. Inilah Bapak Ibu semua. Makanya ilmu harus didahulukan daripada
ibadah. Jadi kalau kita runtut, ilmu apa yang harus dikaji terlebih dahulu? Pertama adalah ilmu tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah seperti tadi. Kemudian ilmu tentang sir. Ilmu sir itu tentang apa? Ilmu tentang rahasia batin. Tentang hati, Bapak Ibu. Jadi setelah tauhid kita mengenal Allah, mana yang wajib, mana yang mustahil, masuk pada ilmu hati, ilmu batin. Kenapa? Agar nanti ketika kita melakukan syariatnya, dia terlepas dari unsur-unsur penyakit hati. Apa saja? Ada ujub, ada ria, takabur, dan seterusnya. Intinya akhirnya amal yang dilakukan tidak menjadikan diri kita ikhlas. Nah, ini baru nanti kita belajar tentang ilmu syariat. Ilmu syariat yang berkaitan dengan ritual tata cara beribadah kepada Allah yang tertuang dalam rukun Islam. Jadi itu dalam hal ibadah. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin sampai kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, akibatul ilminya harus selesai. Sudah paham dasarnya ini, baru nanti masuk pada akobatut taubahnya, yaitu dalam hal ibadah. Akhirnya di sini yang kedua adalah ibadah. Jadi ilmu dulu, baru ibadah. Nah, yang ketiga adalah rizki. Nah, mungkin sampai rezeki ini Bapak Ibu, karena nanti kelamaan. Rizki. Jadi kita lihat bagaimana posisi manusia dalam hal rizki ini. Karena kita saksikan Bapak Ibu semua, ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu, kalau kita perhatikan, kerja tidak terlalu pulang. Di rumah terus, ya kan? Atau kalau kerja itu cuma sekedar lipstick saja, Pak. Cuma biar ketok-ketok itu apa namanya? Biar sekedar nampaknya, weh. Tapi Masya Allah kalau masalah finansial, sandang, pangannya mencukupi, bahkan turah-turah. Lebih-lebih. Sampai pula kita sudah, wah ini pesugihan. Kan gitu, Pak? Pesugihan ini. Itu. Karena sudah terjangkiti penyakit hati. Ada di mana? Cuma kerjanya ke masjid baik katanya. Tapi kebun banyak, karet, sawit, bisnisnya lancar. Rumah istrinya malah sampai 4. Sekolahannya banyak, wakaf terusnya. Putus dia, kita nambah kerja. Sementara di satu sisi ada saudaranya, tetangganya, itu kerasnya kalau kerja itu Bapak Ibu. Dan tawakkul, kerja apapun diembannya, sepanjang itu halal. Kita bukan cerita yang haram, bukan, yang halal. Pergi pagi, pulang sore, balik sebentar, lanjut malam, baru pulang pagi. Begitu terus. Pergi pagi, pulang sore. Pergi malam, pulang pagi. Pergi seminggu, udah balik-balik. Pergi sebulan, setahun, datang lagi. Pergi terus, sampai kemana-mana. Ada seperti itu, Bu. Tapi tidak nampak-nampak. Ya dah? Tidak nampak hasilnya. Kemana habisnya? Rumahnya biasa saja. Investasinya tidak ada. Istrinya yang masih satu saja. Misalnya. Nah, itu misalnya, Pak. Tidak boleh, Bu, ya. Itu cuma contoh. Saya bela lah Ibu. Nabi itu memang istrinya banyak, Bu. Tapi Ibu jawab, Pak, istri Nabi itu banyak. Yang gadis itu cuma satu. Selebihnya umurnya itu lansia 50, 60, 70, Pak. Kalau Bapak mau cari, carilah yang umur 60 ke
ke atas itu ya. Jangan cari yang daun muda. Kalau mau ikut sunnah Nabi, mau ikut sunnah Nabi yang muda semua kan, ini kan masalah juga ya. Berarti ada yang tersembunyi itu syahwatul khawfiyah. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada dua posisi ini tadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu disebut dengan makom tajrid atau rizki wahbi. Yang kedua makom kasab. Makom tajrid itu adalah ketika seorang hamba dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang ia lakukan. Jadi ketika seseorang melakukan ibadahnya secara total, maka Allah memberikan prerogatifnya melalui cara Allah sendiri. Ngasih sandang pangan itu lewat jalannya Allah sendiri. Artinya min haitsu la yahtasib. Dengan cara yang tidak diduga-duga. Tapi dengan catatan di dalam hatinya, ketika dia kekurangan, tidak pernah merasa kurang dan tidak pernah merasa kurang. Tidak masalah. Tidak ada di dalam hatinya ingin menambah daripada rezeki yang diharapkan. Jadi ini hak prerogatif Allah, Pak. Min haitsu la yahtasib. Itu tadi cuman diberi tugas oleh Allah untuk beribadah sepanjang waktu. Nah, ini saya tengok tuh kiai-kiai, buya-buya, cuma ngajar gitu lah, Pak. Tapi kalau sudah babnya itu mewah-mewah, sehingga kan di viral ya, Pak ya. Kritikan kepada pesantren itu begitu tajam. Apa katanya itu? Kiainya naik Pajero, bunyanya naik Alphard katanya. Padahal santrinya itu bayarnya cuma berapa? Itu ada kritikan di pesantren di Jawa itu, pondok besar. Padahal itu Allah memberikan rezekinya itu melalui makom tajrid. Kadang beliau minta santrinya yang miliarder itu yang datang ngasihkan mobil, Pak. Ini Pak Kiai, saya ngasih mobil Innova ini. Lah kenapa? Saya ingin mondokkan mobil saya. Loh, tidak usah mobilnya dipondokkan. Biar dapat berkah, dapat ilmu mobil saya nih Pak Kiai. Tapi cuma nitip ya? Iya Pak Kiai. Nanti kalau sudah punya ilmu, mobilnya saya tarik lagi. Sebelum dimondokkan mobil Innova-nya itu Pak, datang lagi. Dikira Pak Kiai tadi mau ngambil, itu kuncinya Pak, ambil aja kuncinya. Ya Pak Kiai, saya ambil kuncinya. Tapi saya ganti kunci yang baru. Ini mobil Alphard-nya. Biar Alphard saya dapat ilmu. Karena ada ikatan batin antara santri dan kiainya. Berkahan itulah yang membuat suksesnya seorang santri Bapak Ibu. Jadi bukan berarti mengeksploitasi itu tidak. Karena gaya seperti itu. Itulah yang disebut min haitsu la yahtasib. Jadi kadang kalau ada orang yang paham, sudah pandangannya semakin miring. Kasus kecil besar, waliyad. Itu adalah makom tajrid atau rizki wahbi. Yang kedua adalah makom kasab. Makom kasab ini adalah ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, daya, upaya, ikhtiar untuk berusaha. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya Bapak Ibu kalau dia tidak bisa berusaha. Kalau cuma duduk manis tidak dapat rezekinya. Hari iadakan yatika rizquka. Kan begitu. Gerakkan tangan maka rezekimu akan datang kepadamu. Inilah makom kasab. Dia harus berusaha dulu. Mungkin kita masuk dalam makom ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak bekerja dalam bentuk jenis level apapun pekerjaannya, ya jangan harap kita punya harta dunia. Iya, Bapak Ibu.
Nah, dalam menyikapi dua makom ini, ketika seseorang diberi makom kasar, kita ini dikasih makom untuk bekerja, kedudukan kita harus ikhtiar, berusaha, pergi pagi, pulang sore. Jangan sampai di hati kita ini ingin naik pangkat. Saya ingin berada pada posisi makom tajrid, gitu. Saya ingin makom yang kayak yang satu tadi, makom tajrid. Jangan. Mungkin kita sudah ditakdir pada makom kasar. Pergi pagi, pulang sore, tangan pecah-pecah, dengan apa namanya, kekuatan kita, dengan usaha kita. Justru disitulah letak terimanya ibadah kita. Inilah kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ahli tasawuf, dan kitab Hikam itu minasyahwatil khafiyah, syahwat keinginan yang sama, tersembunyi di dalam hati, ingin menempati posisi yang bukan Allah beri kepadanya, Pak. Itu berarti dia sudah menolak ketentuan Allah, melanggar ketentuan yang sudah Allah berikan. Kenapa? Takdir dia cuma makom kasbi lewat usaha. Dan ketika mungkin di antara kita ada yang sudah pada makom tajrid, makom wahbi yang seperti saya sampaikan tadi, kita ibadah saja, banyak mengulang, mengajar, zikir, lewat berbagai macam media dan seterusnya, Allah limpahkan, anugerahkan berbagai macam kenikmatan dunia, lalu di dalam hati kita, saya mau lewat kasbi saja. Maksudnya nengok yang orang umum kebanyakan, lewat kebanyakan, ingin lewat kasbi berusaha. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, inhitatun, itu merupakan suatu kemunduran. Tidak layak orang sudah diberi penghargaan, dimuliakan, menjadi orang-orang yang tinggi, lalu ingin turun derajat, dan itu belum tentu kuat dilakukan. Maka itu merupakan suatu kemunduran. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin tahu kira-kira posisi kita itu di mana sih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kata dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima la yuqim. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kita ingin tahu, ingin mengerti kira-kira posisi kita, derajat kita itu di mana sih di sisi Allah itu, katanya di mana Allah menempatkanmu, disitulah derajat. Contohnya begini, ketika Allah menganugerah kita, memberikan kita kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, misalnya ikut majelis ta'lim, thalabul ilmi, majelis zikir, dan seterusnya, maka itulah posisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum Bapak Ibu. Untuk orang-orang awam dilihat dari aktivitas rutinitas yang dilakukan sehari-hari, rajin ibadah, sholat ke masjid, beringan tangan, dan seterusnya, itulah kedudukan di sisi Allah. Tapi kalau sebaliknya ada orang di dalam kesehariannya itu, Bapak Ibu, mohon maaf, yang dilakukan itu maksiat manjang, melanggar perintah-perintah Allah, itulah posisi dia, Bapak Ibu. Jadi itu sudah tergambar, Bapak Ibu. Ini ahlil maksiat, ini ahlil ibadah. Nah, itu untuk tingkatan orang awam. Jadi kita perbaiki. Kalau kita berada pada posisi itu, maka kita bisa introspeksi bahwa kita berada pada posisi yang baik. Kalau melakukan hal-hal jelek, berarti kita turun pada posisi yang tidak baik. Itu kalau kita ingin mengetahui di mana kedudukan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda ketika orang alim, hanya orang alim. Bapak Ibu menjadi orang alim ingin mengetahui sebenarnya posisi kedudukan kita di Allah seperti apa. Selanjutnya dikatakan, man arada an ya'lama manzilatahu indallah falya'lam manzilatallahi min qalbi.
Ini kaitan ketika seseorang yang alim, ini tingkatan orang orang khusus. Ketika ia ingin mengetahui di mana posisi dari Allah, dilihat sejauh mana posisi Allah di dalam hati yang tahu dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang awam dilihat dari rutinitas, aktivitas fisiknya, tetapi kalau orang khas dilihat daripada sejauh mana Allah itu berada di dalam hatinya. Man arafah nafsah faqad arafah itu. Saya kira banyak-banyak nanti kita mengulang ya. Mudah-mudahan adalah yang mudah. Ingat-ingat bela tadi itu. Ilmu itu semua daripada ibadah. Ibadah harus didasari ilmu. Dalam rezeki itu ada makom tajrid, ada makom kasab, atau rezeki wahdi, atau rezeki kasri. Tinggal bagaimana kita dalam dua posisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.